Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sahabat Cilbe? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Mama Kinezi. Saya mau lanjutin lagi ya cerita yang kemarin ya. Mau saya terusin. Kemarin sampai di mana ya? Kira-kira. Oh, sampai dia nganter jemput saya. Dia terus selanjutnya terus menerus jemput saya, antar saya, jemput saya sampai akhirnya adik saya yang seumuran dia itu curiga dan bertanya ke saya. Adik saya bilang begini, itu temen lu, si Item, kok di sini mulu, ngapain dia nggak pulang-pulang gitu. Setiap habis nganter bukannya pulang malah main di sini sama anak-anak lo. Ada apa, dia suka sama lu? Kata adik saya kayak gitu. Saya kaget bahwa adik saya tuh paham gitu. Saya bilang ke adik saya, mana gue tahu dia suka apa enggak, tanya aja ke orangnya gitu. Adik saya terus bilang ke saya, nekenin, jangan mau sama dia, masih muda orangnya, muda banget, takutnya anak muda mah cuma buat main-mainan, lagian juga hitam banget orangnya, gini-gini gitu pokoknya. Perhatian buat lu itu anak lu banyak, adik lu juga masih ada nih, gua masih pada ada, prioritasin ya laki itu yang kaya, yang bisa, biar dimana laki itu bisa bawa anak lu, bawa adik-adik juga. Tuh kayak si Anu tuh, tetangga saya gitu ya, tuh kayak si Pulan tuh nyari laki nggak mikirin ganteng, nggak mikirin muda. Yang penting mah duitnya banyak. Ada yang ngomong begitu, buat apaan muda kalau duitnya kagak gitu. Akhirnya saya bilang, siapa lagi yang pacaran? Gue udah gak mau pacaran lagian, itu dia di sini mulu, nggak pulang-pulang tiap hari. Pulang antar kerja, bukannya pulang duduk aja sama anak lu, main aja sama anak lu gitu. Demen kali itu dia. Ya urusan dia itu mah, biarin aja kalau dia demen, emang apa masalahnya kalau yang demen dia, yang penting gua nggak demen, kata saya gitu. Terus ada saya, ya udah sih bisa ngomong begitu udah, cuma dia ngasih tahu mungkin dia nggak setuju karena emang orangnya ya lumayan item gitu, dan emang menurut keluarga saya nggak cakep gitu kan, nggak ganteng. Saya juga tahu itu, saya juga tahu kalau dia nggak ganteng, dan emang tipe saya itu saya nggak suka orang hitam juga. Saya sukanya emang orang yang bening lah, putih gitu. Tapi itu mah saya nggak permasalahkan karena saya emang ya di hati saya belum menentukan dia pacar saya atau saya suka sama dia, belum. Dan masih ada sejuta keraguan, takutnya memang bener dia mau main-main doang, bener lagi nguji aja gitulah. Dia main ke rumah saya situ, apa dia emang lagi mau PDKT, saya nggak tahu dah tuh di hati dia. Yang ada di hati saya mah saat itu belum terlalu yakin lagi, pertemuan kita juga baru kurang lebih sebulan setengah saat itu. Semenjak dia nembak saya juga baru setengah bulanan. Emang sih udah mulai kepikiran, kalau saya tidur malam suka mikirin apa, gue buka lagi ya hati gue gitu. Ini orang serius apa enggak ya, orang beneran enggak sih ini jatuh cinta gitu di hati. Kayak gimana ya, kayak kepikiran ya gitu. Terus dia bagi makan tiap hari saya gitu kan, bagi makan, dibagi minum, terus dia perhatian, terus dia tutur katanya lembut banget, nyejukin lah gitu. Mulai itu saya kepikiran orang terus. Akhirnya semakin sering menjelang 2 bulan itu, semakin sering dia ngajak saya ke rumah ibunya untuk sekedar minum teh, terus ngobrol-ngobrol di rumah, duduk ambil istirahat, karena kan area kerja kita kebetulan pas mau bulan kedua itu dekat rumah ibunya, dekat rumahnya ya. Cuma beda kelurahan. Terus ya deket banget lah, kalau pakai motor deket gitu, bolak-balik. Akhirnya saya istirahatnya habis sholat ke rumah ibunya, kadang sholat juga di rumah ibunya. Entah mungkin dia pengen kenalin apa bagaimana saya nggak tahu, tapi keluarganya sama saya saat itu ya masih terus baik ngerespon, oh kasih teh, kasih es gitu ya, oh iya nih, oh, pokoknya terus gimana ya, perlakuannya baik lah sama saya saat itu, baik banget, alhamdulillah. Saya juga merasa keluarganya juga baik gitu ya. Mudah-mudahan baik beneran, semuanya baik beneran gitu. Akhir berjalan terus seperti itu, berjalan sampai akhirnya menuju ke 2 bulan. Pas usia kebersamaan kita 2 bulan itu, dia ngomong ke saya, ngomong-ngomong masalah pernikahan, dia bahas. Saya masih ya ragu, masih nikah cepet amat gitu ya, udah gitu juga emangnya saya udah cinta gitu, hati saya juga belum plong jatuh cinta gitu, belum, masih terus berbagi hati sama si
kata orang kampung mah masih kebagi-bagi, bener apa kagak, demen apa enggak nih orang sama saya, serius apa enggak sih gitu. Terus ntar dia juga mau ngasih makan anak saya apa, anak saya banyak banget. Kadang saya bahas juga begitu sama dia, emang kamu mau sama saya mau apanya gitu. Terus dia diem, dia nyengir, kamu tahu nggak anak saya banyak, adik saya juga masih ada 2 yang harus tanggung jawab, belum nikah 2, sanggup nggak? Kira-kira pikirin coba, pernikahan itu bukan sekedar nikah terus pikirin yang enak-enaknya aja, pikirin nyekolahin anak saya besok udah mau sekolah lagi gitu kan. Semuanya ntar tiga-tiganya sekolah, terus juga adik saya belum kerja, tuh banyak, pernikahan itu banyak yang harus ditanggung gitu. Dia jawabnya enteng aja, ya ada Allah, emang saya yang ngasih makan ngasih rezeki, Allah yang ngasih gitu. Kata saya, emang iya emang ada Allah bener, nah, tapi permasalahannya ya duit hari gini nggak gampang, anak sebanyak itu gimana, ya emang ada Allah bener, dari dulu juga ada Allah segitu. Tuh kata dia, ya bismillah, ada Allah, nggak apa-apa, saya mah nggak takut masalah rezeki, ada Allah yang kasih, Allah yang atur. Dia bilang begitu. Terus saya semakin mikirin dah tuh, malamnya tidur masya Allah, kok dia ngomongnya ada Allah gitu ya, keyakinannya mantep amat sama Allah gitu. Udah gitu sholatnya istiqomah, tepat waktu, baca Al-Qurannya rajin, udah menjaga jarak banget sama saya, jarang-jarang anak usia 25, anak remaja yang ngelakuin seperti itu gitu. Di rumah saya juga penuh terus anak muda, adik saya kan seumuran dia dan teman-temannya tuh ngumpul kadang habis malam itu habis isya lah pada ngumpul, kadang sampai jam 2 jam 3 nongkrong sama adik saya di rumah saya, seumuran dia, ada yang masih kuliah, ada yang udah kerja, dan itu sholatnya aja kadang masih ditegur sama ibunya, sholat ngaji gitu. Sedangkan dia itu dimanapun berada, dia itu sholat on time gitu, tepat waktu, baca Quran tepat waktu, terus juga ya nggak macem-macem, nggak kayak laki-laki kebanyakan gitu ya. Kalau demen sama cewek seperti apa agresifnya, ngomongnya apa, dia nggak ada arah-arah ngomong ke situlah yang kayak anak muda biasanya, anak muda semestinya gitu ya. Saya lama-lama akhirnya terus kepikiran gitu, kayaknya orangnya baik ya, soleh ya, hati saya sendiri ngomong gitu. Akhirnya saya juga curhat tuh ke adik saya yang perempuan, saya curhat kalau yang laki kan emang dia nggak suka, dia bilang gue hitam gitu, juga nggak kaya gitu kan, karena kan pakai motor ketahuan kan, orang kaya apa enggak tuh ketahuan, dari kendaraannya juga udah ketahuan, dari pakaiannya udah ketahuan. Adik saya kan emang orangnya mikirnya ya bener juga sih ya, anak saya banyak, harus sharing kaya, karena ngurusin anak banyak itu kan butuh duit banyak gitu, kalau enggak nanti gara-gara duit berantem, akhirnya rumah tangga hancur lagi cuma gara-gara kekurangan untuk anak saya gitu kan. Ya bener juga, saya nggak nyalahin adik saya, cuman saya diem. Akhirnya saya curhat sama adik saya yang cewek, saya bilang sama adik saya, dek ada yang suka sama gue tahu gitu, emang sih dek orangnya jelek, nggak cakep, udah gitu hitam juga gitu, terus tapi orangnya baik deh, orangnya soleh gini-gini. Terus ada saya nanya ya, ada saya bilang jawab, ya nggak apa-apa kalau emang dia serius mah, jangan mikirin fisik, jangan mikirin jelek apa gantengnya gitu. Lu kan udah tua, anak lu juga banyak, kalau emang dia mau setia mau sayang sama anak-anak lu aja udah syukur gitu. Apalagi kalau dia nggak ada istrinya, lu pastiin dulu dah ada istrinya apa enggak, takutnya ngaku-ngaku nggak ada istrinya, masih bujangan katanya punya istri. Terus saya bilang enggak, nggak punya istri. Lu tahu dari mana gitu untuk tahu dia nggak punya istri? uh, Gue sering diajak ke rumahnya. Oh, udah diajak ke rumahnya, udah dikenalin? Bukan dikenalin gitu. Selama ini gue ke rumah dia itu ya dikenalinnya sebagai teman kerja, rekanan gitu, seperti yang lain-lainnya. Ibu bapaknya belum tahu kalau gue sama dia, dia suka sama gue sama dia ada rasa, udah mulai kebuka gitu, nggak tahu. Yang keluarganya tahu itu gue temenan kerja dia gitu. Karena adik saya kos kerjanya jauh dari rumah, jadi pulangnya jarang-jarang, cuman kalau gajian udah pulang atau malam minggu udah pulang, tuh jarang ketemu, jadi nggak tahu ceritanya. Cerita yang kayak gitu. Dia bilang udah biar jangan mikirin jelek apa ininya, yang penting mah orangnya baik. Oh, saya bilang baik banget sih orangnya mah, akhlaknya baik, bahasanya baik, pokoknya enak dah melayan sama anak muda. Kebanyakan beda banget. Dia bilang ya itu kan karena mungkin lu lagi suka kok gitu, lu lagi jatuh cinta, jadi kayaknya rasanya semua jadi indah. Enggak kayak gitu, gue juga belum jatuh cinta amat sama dia, enggak. Gue masih bingung juga, sama bingung antara bener apa enggak sih dia suka sama gue,
apa dia mau main-main doang gitu. Gue juga masih kayak gitu deh gitu. Ya udah, nggak apa-apa, mudah-mudahan dia jodoh yang terbaik, mudah-mudahan dia suka sama lu serius. Saya kan sama adik gua lu aja ngomongnya, mudah-mudahan juga serius dia tanggung jawab anak-anak lu gitu. Ya udah, jangan pikirin harus begini dan begitu ganteng kaya. Ya udah nggak apa-apa, asal dia mau bertanggung jawab aja, dia sayang aja sama anak-anak. Oh, udah cukup banget, itu cukup udah gitu. Akhirnya saya tuh, oh iya kali ya gitu, akhirnya saya juga mikir tiap malam mikir. Dan yang saya anehnya itu, saya mulai kalau dia udah nggak ada di rumah, saya udah di rumah, saya merasa kepikiran dia, kangen, udah mulai tumbuh mungkin ya, rasa-rasa cinta itu udah mulai berkembang. Tapi masih terus aja kayak gitu hati saya, aduh ntar disakitin lagi, aduh ntar dibohongin lagi, ntar hancur lagi, aduh jadi janda lagi, malu amat ya berkali-kali jadi janda. Akhirnya terus seperti itu, berantem terus di hati saya tuh, antara saya jatuh cinta apa enggak tuh, pokoknya terus terus bimbang, terus ragu kayak gitu. Sampai akhirnya pas di pertemuan 2 bulan dia ngomong, nanti kita insya Allah habis lebaran kita nikah. Dih, saya kaget, nikah, nikah apaan lo gitu, saya ngomong nikah apaan, ya kita nikah gitu, kita serius. Nanti saya maunya pesta tadi gitu, pesta ya biar semua ngundang temen, kalau perlu gelar karpet merah nih sampai ke jalan raya. Ya elah, kata saya, kayak anak raja aja gitu. Saya mah masih bercanda, nggak nanggapin serius. Terus saya balikin, emang keluarga lu setuju? Gimana ibu bapak lu, emang lu udah ngomong? Belum sih, belum ngomong, tapi ya setuju lah, nggak mungkin gitu nggak setuju. Ibu saya mah setuju aja, apa apa yang saya suka, apa apa yang anaknya suka itu ibu saya pasti setuju gitu. Oh ya terserah lagi, siapa yang mau nikah sih, nggak mau nikah lagi. Dengan keraguan saya seperti itu, ngobrol begitu, dan dia terus ngeyakinin, ngobrol terus. Saya bilang, omongin dulu keluarga kamu kalau emang serius gitu. Saya mah nggak mau kita nikah cuma berdua, nggak ada orang tua kamu, nggak ada orang tua keluarga saya gitu. Ya pasti lah, udah mau gitu. Ntar habis lebaran, insya Allah habis lebaran kita nikah. Ya tahu semua, ntar saya kasih tahu semua, sekarang belum saatnya, bentar lagi saya kasih tahu semuanya. Baru akhirnya tuh saya malah kepikiran sama dia tiap hari, orang serius apa enggak sih gitu, serius apa enggak sih nih orang ya, kok dia berani amat ya gitu. Akhirnya ya terus kita berjalan terus seperti biasa, yang nggak ada tanda-tanda dia genit. Terus juga kalau dia mau ketemu cewek itu, dia menjaga pandangan, itu yang saya suka lagi dari dia ya. Nggak kayak cowok-cowok yang lain kan, temen kita satu tim tuh kan rame-rame tuh ya, kalau ada cewek lain pasti yang lain mesti treat, atau yang lain mah ih cocok-cocoknya gitu. Oh dia enggak, dia bener-bener nundukin, jaga banget pandangan. Sama saya juga ya sama, cuma begitu-begitu aja. sopan banget, alhamdulillah gitu. Itu yang membuat saya mungkin memikirkan itu, karena sopannya, tutur katanya, terus dia menghargai banget wanita, terus dia nurut banget sama orang tua. Itu jadi pertimbangan saya itu, terus saya pikirin sampai akhirnya ya udah. Dan insya Allah saya bentar lagi, nanti tunggulah kata dia, sebulan ini sebaran itu menjelang Ramadan tuh ya, habis lebaran insya Allah saya ngomong sama keluarga saya gitu, biar kita nikah secara besar-besaran lah kata dia gitu. Jadi pede banget nih manusia, pede banget, pede kayak diterima aja sama saya, sama keluarga saya, ya terimalah insya Allah kata dia gitu. Dengan pedenya dia, yakinnya dia, pokoknya orangnya adem, lembut, kayaknya gimana ya. Saya pikir main cuma main, ternyata ya serius. Ya udah dulu ya, udah lumayan banyak saya bercerita, besok lagi saya terusin. Takut bosen juga ya sahabat CLB. Besok kita lanjutin bagaimana dia ngelamar. Tadi kan dia nembak ya, sekarang dengan waktu yang singkat dia ngelamar ke keluarga saya. Saya kan emang gak punya ibu, sampai situ ada encang-encing saya, di lingkungan saya situ kumpul lah situ encang-encing saya gitu, lengkap dia nanti ngelamar saya seperti apa, terus bagaimana sih orang tuanya mau nggak ngelamar gitu sama saya. Terus aja ikutin ya encang-encingnya babi, gimana saya nikah sama dia.
nggak didatengin orang tua, nggak ada restu orang tuanya. Dan keluarga saya juga awalnya tidak menerima gitu, nggak mau, sampai akhirnya kita tetap nikah, berdua. Tapi alhamdulillah sih sebagian keluarga saya ada yang datang. Tapi kalau keluarga dia nggak datang, nggak ada yang datang sepotong pun. Ya terus aja ya, besok kita lanjut lagi. Jangan lupa sahabat CLB di like, comment, subscribe-nya, jangan lupa di share juga, ditonton, jangan bosan-bosan ya, bantu ya. Sahabat CLB, sampai jumpa dulu, besok lagi kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.